Oke, selamat siang anak-anak. Kali ini Bapak akan memberikan suatu materi tentang induksi matematika, khususnya tentang notasi sigma. Sumber pembelajaran ini diambil dari buku Matematika Mandiri untuk SMK kelas 11 semester 1, penerbit Erlangga Jakarta. Apa yang dimaksud dengan induksi matematika? Induksi matematika merupakan suatu cara untuk membuktikan kebenaran pernyataan matematika. Jadi, induksi matematika merupakan suatu cara untuk membuktikan kebenaran pernyataan matematika. Kenapa disebut induksi? Dikatakan induksi karena proses yang dilakukan secara berantai. Jika tahap pertama terbukti benar, maka tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat, dan seterusnya terbukti benar juga. Tapi sebelum mempelajari induksi matematika, kita akan belajar dulu tentang apa itu notasi sigma. Notasi sigma digunakan untuk menyederhanakan penulisan, maaf ada salah ketik di situ, ya. Untuk menyederhanakan penulisan penjumlahan dari n bilangan yang dituliskan sebagai berikut. Nah, di sini ada sigma UI, ya, atau U yang ke I dibaca. Untuk I 1 sama dengan n. Ya, penulisan sigma seperti ini, ya. Penulisan sigma seperti ini itu berarti, ya, bahwa U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 seterusnya sampai dengan U sama dengan N, ya. U-nya sama dengan N. Jadi kalau misalnya ada I-nya 1 sampai 10, maka di sini akan ada U1, U2, U3, U4 sampai dengan U10 dijumlahkan. Sebagai contoh, ini, ya. Di sini ada n sama dengan 1 sampai dengan 5. Karena ada n1 sama dengan 5, berarti suku yang akan dijumlahkannya itu ada 5, ya, yaitu n. Pada saat n-nya 1, ya, berarti 1. Pada saat n-nya menjadi 2, maka 2. Demikian seterusnya sampai akhirnya terjadi penjumlahan, ya. Ini deret ukur, ya, deret aritmetik, ya, deret arit. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5. Sifat-sifat notasi sigma, ya. Kita misalkan C suatu konstanta serta P, Q, dan R adalah anggota bilangan asli, maka berlaku sifat notasi sigma yang pertama. Ya, jika sigma dari suatu konstanta di mana I-nya adalah 1 sampai dengan N, maka hasil daripada sigma tersebut adalah N, ya, dikalikan dengan C ini, ya. Jadi N kali C, atau bisa diartikan juga C ditambah C ditambah C ditambah C ditambah C sebanyak N kali, ya. Oke, contoh sigma 7, ya, dari I-nya 1 sampai dengan 4. Ini artinya, ya, tinggal 4 kali 7, atau artinya 7 ditambah 7, ya. Ini 7 ke 1, 7 ke 2, 7 ke 3, 7 ke 4. Jadi ada 4, ya, angka 7, ya. Seperti yang dijelaskan di sini, ya. Rumusnya adalah tinggal N kali C. N kali C berarti 4 kali 7, 28, ya. Sifat berikutnya, ya, adalah jika suatu sigma konstanta dikalikan variabel ke I, ya, untuk I sama dengan 1 sampai dengan I sama dengan N, maka bilangan atau konstanta ini, ya, dilambangkan dengan C, kependekan dari konstanta, ini bisa dikeluarkan.
ya. Dikeluarkan menjadi di dalamnya adalah U1 ya. Dimana I-nya adalah 1 sampai dengan N. Artinya ini adalah suku ke-1 dikali ditambah suku kedua, ditambah suku ketiga, ditambah suku ke sampai dengan suku ke N, tinggal dikalikan dengan C-nya ya. Contoh. Nah ini ya, sigma 6U N ya, dari N sama dengan 1 sampai dengan 5. Nah 6 ini ya bisa kita keluarkan ke luar sini ya, di luar tanda sigmanya ya. Kemudian sigmanya N sama dengan 1 sampai 5 untuk UI. Artinya tinggal 6 kali 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 itu 15. Tinggal dikalikan 6, 90. Sifat-sifat notasi sigma lainnya ya, apabila ada penjumlahan atau pengurangan dalam suatu batasan notasi sigma ya, ini akan sama saja dengan notasi sigma variabel UI-nya ditambah atau dikurangi dengan notasi sigma variabel V ke I-nya ya. Jadi lihat di sini ya, variabel U ke I ditambah atau dikurang variabel V I ya. Ini tinggal dipecahkan aja menjadi dua bagian. Berikutnya adalah notasi sigma apabila I sama dengan P sampai dengan Q UI. Nah, ini akan ditambahkan kalau di sininya dikurangi R ya. Ini P dikurangi R, Q dikurangi R, maka hasilnya adalah UI, U ke I ditambah R. Ingat, lihat polanya ya. Perhatikan polanya. Ini Q menjadi Q min R ya. Ini P menjadi P min R. Ini hasilnya yang tadinya adalah UI sekarang menjadi U plus U untuk I plus R ya. Polanya tolong disimak. Oke, lanjut. Nah, ini kebalikan yang tadi ya. Kalau di sini tadi min ya, sekarang ini menjadi plus ya. Ininya juga plus. Ingat, penambahannya harus sama. Ini ditambah R, ini juga ditambah R. Artinya kalau ini ditambah 2, maka ininya juga harus ditambah 2. Nah, hasilnya malah kebalikannya ya. Jadi U untuk I untuk ke I min R ya. Ini kebalikan yang sifat yang tadi. Nah, sekarang Bapak akan berikan contoh penyelesaian notasi sigma. Contoh pertama adalah berapakah nilai notasi sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan 10, I-nya plus 2. Nah, untuk mempermudah pemahaman tentang notasi sigma ini, Bapak akan memberikan sebuah tabel ya, di mana ada I ya, karena I-nya ini 1 sampai dengan 10 ya, ini I-nya 1 sampai dengan 10, maka Bapak buat tabel I-nya 1 sampai dengan 10 ya. I ke-1, I ke-2, I3, I4, I5 ya, terus sampai dengan I-nya bernilai 10. Di sini ya, yang dipersyaratkannya itu adalah operasinya I ditambah 2 ya. Nah, kalau I-nya 1, maka I ditambah 2 artinya 1 ditambah 2 menjadi 3. Kalau I-nya 2, maka I plus 2 artinya 2 ya. 2 ini ditambah dengan 2 ini ya, menjadi 4. Kalau I-nya 3 ya, maka I plus 2 nya adalah 3 ditambah 2, 5, dan seterusnya sampai I-nya sama dengan 10 ya, maka I plus 2 nya adalah 10 ditambah 2. Nah, 12. Nah, pengertian notasi sigma inilah ya yang diartikan bahwa ini adalah jumlah, atau sigma itu adalah jumlah
dari 3, 4, tambah 5, tambah 6, tambah 7 sampai dengan tambah 12. Hasilnya menjadi 75 ya. Kalau dituliskan secara menyamping, ini akan seperti ini. Jadi sigma I plus 2 ya, untuk I sama dengan 1 sampai dengan 10 itu sama saja dengan I 1 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 3 tambah 2 tambah terus sampai terakhirnya 10 ditambah 2 yaitu 12. Setelah ditotalkan jumlahnya menjadi 75 ya. Oke, lanjut. Berapakah nilai notasi sigma dari I 4I min 6 untuk I sama dengan 3 sampai dengan 8 ya. Ingat, I-nya bukan 1 lagi, tapi I-nya dimulai dari 3 sampai I-nya bernilai 8. Nah, yang ditanyakan operasi I-nya adalah 4I min 6. Kembali kita buat tabel lagi untuk mempermudah aja ya. Di sini I-nya 3 sampai dengan 8. Jadi ingat ya, stepnya langkahnya 1 ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang 4I berarti 4 kali 3, 12 dikurangi 6. Hasilnya adalah 6. Yang kedua, karena I-nya 4, maka 4I adalah 16. Dikurangi 6 menjadi 10. Ya. I-nya 5 ya. Maka 4I ya, 4 kali 5 20 dikurangi 6 ya, hasilnya 14 dan seterusnya sampai I-nya 8 ya, kali 4 32 dikurangi 6 ya, menjadi 26. Nah, seperti yang contoh tadi, notasi sigma ini adalah merupakan jumlah keseluruhan dari angka-angka hasil 4I min 6 ya. 6 ditambah 10 ditambah 14 ditambah 18 tambah 22 tambah 26, hasil akhirnya sigmanya ya itu adalah 96. Contoh yang ketiga. Oh ya, ini ada rangkumannya ya. Jadi sigma 4I dikurangi 6 untuk I sama dengan 3 sampai I sama dengan 8 ya, itu hasilnya adalah 96. Berapakah nilai notasi sigma dari 12 min n kuadrat untuk n sama dengan 3 sampai n sama dengan 6 ya. Sama seperti yang dua contoh sebelumnya, kita buat dulu tabelnya supaya gampang ya. N-nya berapa? 3 sampai 6 ya. Jadi 3, 4, 5, 6 cukup ya. Nah, sekarang ini 12 dikurangi ya, berarti ini ditulis juga nih. 12 dikurangi 12 dikurangi 12 dikurangi 12 dikurangi. N kuadratnya berapa? 3 kuadrat 9. 12 dikurangi 9 3. 4, N-nya 4 berarti N4 kuadrat 16. 12 dikurangi 16 terus ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ini jumlah keseluruhan ini ya. Ini maaf Bapak keliru, yang benar adalah hasilnya negatif ya. Hasilnya adalah negatif 38. Ini bukan 38 tapi negatif 38. Jadi kalau disimpulkan, sigma 12 min n kuadrat untuk n sama dengan 3 sampai dengan n sama dengan 6 ya, itu sama dengan negatif 38. Demikian penjelasan singkat tentang notasi sigma. Silahkan kalian pelajari baik dari internet ataupun kalian punya buku sumber lain ya. Juga Bapak sertakan link YouTube yang menurut Bapak sangat bagus sekali cara menerangkan tentang induksi matematika dan notasi sigma, yang linknya telah Bapak sampaikan di kelas ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.